Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya dari sebaran peluang diskret adalah sebaran hipergeometrik. Punya definisi seperti yang tertera di buku Anda. Bila dalam n populasi benda, k benda diantaranya diberi label berhasil dan n min k benda lainnya diberi label gagal, maka sebaran peluang bagi peubah acak hipergeometrik X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran n. Nah, untuk lebih jelasnya, saya punya dua buah soal seperti ini. Soal pertama kita bahas. Bila 5 kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge atau kartu remi, berapa peluang terpilih 3 kartu hati? Perhatikan, sebaran hipergeometrik itu agak mirip dengan sebaran binom. Bedanya dengan binom adalah meskipun sama-sama ada peluang berhasil dan gagal, pada sebaran hipergeometrik memiliki unsur penyusun. Mari kita lihat soal yang pertama. 5 kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Kita tahu kartu bridge atau kartu remi itu ada unsur penyusunnya. Ada heart, ada club, ada diamond, ada spade. Heart itu hati, club itu keriting, diamond itu ada tempe, ada yang nyebut wajib di Indonesia, ada spade, waru hitam, seperti itu. Berapa peluang terpilih 3 kartu hati? Perhatikan, soal ini, soal nomor 1 bisa saya katakan dikatakan berhasil jika terpilih kartu hati. Soal menghendaki kartu hati terpilih, maka pertanyaan di soal selalu menjadi asumsi berhasil. Nah, kita tahu ini ngambil 3, mau 4, mau 5 dan seterusnya itu urusan belakangan, tapi dikatakan berhasil jika terpilih kartu hati. Sebaliknya akan dikatakan gagal jika terpilih selain kartu hati. Nah, di sini menariknya, apa bedanya dengan binom? Di hipergeometrik itu ada unsur penyusun. Kita tahu tadi kartu ada sebanyak 4 jenisnya. Ada hati, ada keriting, ada wajib, ada waru hitam. Maka kita pasti bisa mendefinisikan ada berapa banyak populasi kartu itu. Perhatikan, bila dalam n populasi. Karena kartunya jenisnya sebanyak 4, jumlah populasinya sebanyak 52. Yaitu didapat dari 13. 13 itu dari apa saja? Ada as, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, king. Ada 13, masing-masing jenis kartu. Sementara jumlah kartunya ada sebanyak 4 tadi. Heart, club, diamond, spade. Maka 13 dikalikan 4, inilah populasi dari kartunya. Perhatikan, n min k benda. K benda diantaranya diberi label berhasil. Dikatakan berhasil kalau terpilih kartu hati. Berapa jumlah kartu hatinya? Hati akan dilambangkan K karena dianggap berhasil, begitu? Maka jumlah kartu hatinya sebanyak 13. 13 dari mana kartu hati? Ya ada as, ada 2 dan seterusnya sampai jack, queen, king, seperti itu. Dan dikatakan gagal kalau terpilih selain kartu hati. Ada berapa banyak? Berarti ada n min k benda lainnya. N min k benda lainnya berarti 52. Tadi ini n besarnya dikurangi k nya, dikurangi 13,
sama dengan 39. Atau ada 13 kartu untuk 3 jenis kartu yang lainnya. Karena kalau tidak terpilih kartu hati berarti terpilih warung hitam, wajik, sama apa? Satu lagi kritik. 3 kali 13. Hasilnya juga sama 39. Bisa pakai cara seperti itu. Nah, setelah kita tahu populasinya seperti ini, dikatakan berhasil K bendanya kalau terpilih hati. Yang mana saja hati? Oh ya bisa 2, 7, 8. Itu 3. Misalkan Jack 10 sama As, boleh juga seperti itu. Jadi yang penting terpilih kartu hati seperti itu. Nah, dari definisi kita lihat, maka sebaran peluang bagi ubah acak hipergeometrik X menyatakan banyaknya keberhasilan. Jadi tadi dikatakan berhasil kalau terpilih kartu hati, maka X jumlahnya atau banyaknya keberhasilan. Berapa di soal ingin terpilih kartu hati? Ternyata soal minta sebanyak 3. Maka keberhasilannya X-nya sebanyak 3. Seperti itu. Jadi X menyatakan jumlah keberhasilan terpilih kartu hati sebanyak 3. Maka dalam contoh acak berukuran N, kartunya mau diambil secara acak sebanyak 5. Anda tahu dari definisi hipergeometrik, punya definisi adalah di buku Anda ada di halaman 165. Definisi hipergeometrik adalah seperti ini. Punya rumusnya seperti ini. Nah, karena kita sudah tahu semua, maka kita bisa kerjakan K-nya. Jadi dari 13 kartu hati terpilih sebanyak 3. Soal menghendaki 3 kartu hati. Dari 39 kartu selain hati, tadi kita sudah kurangkan MK-nya, kita dapat 39, begitu. Mau berarti kalau kita ngambil 5, sudah ada 3 pasti kartu hati menurut soal, maka sisanya 2-nya berasal dari kartu selain hati. Per 52 5. Nah, ini kombinasi biasa saja. Bisa Anda cari 13 faktorial per 3 faktorial 10 faktorial begitu. Kali 39 faktorial per 2 faktorial 37 faktorial per begitu. Ini kalau mau dicari 52 faktorial per 5 faktorial 47 faktorial, hasilnya diperoleh kalau mau dihitung 0,0815. Ini untuk contoh soal yang pertama. Kita lihat contoh soal yang kedua. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, terdapat 5 penerbangan setiap hari dari Jakarta ke Surabaya yang berasal dari maskapai A 2 penerbangan, maskapai B 2 penerbangan, dan maskapai C 1 penerbangan. Jika 2 pesawat dipilih secara acak, berapa peluang seseorang akan menaiki pesawat dari maskapai B? Kita lihat. Jadi dikatakan berhasil jika soal menghendaki apa? Soal menghendaki jika seseorang menaiki maskapai B. Jadi jika maskapai B terpilih, maka hal lainnya dikatakan gagal jika
selain maskapai B terpilih. Sebentar, kita mau ngatur lampunya. Jika maskapai B terpilih, dikatakan gagal jika maskapai selain maskapai B terpilih. Oke, mari kita lihat. Bila dalam N populasi benda, K benda diantaranya diberi label berhasil, dikatakan berhasil jika maskapai B terpilih, maka K-nya, kalau maskapai B terpilih, K-nya berapa jumlah penerbangan maskapai B? Maskapai B jumlah penerbangannya sebanyak 2, maka K-nya sama dengan 2. Dan N min K benda lainnya diberi label gagal. Kalau gagal berarti ada 5 penerbangan, 2 penerbangan dari B, 2 dari A, 1 dari C. Berarti kalau dari A sama C, berarti N min K-nya 5 dikurang 2, ini akan sama dengan 3 penerbangan. Nah, dipastikan populasinya ada 5 penerbangan. Berarti N besarnya 5, seperti itu. Jadi kita mengurutkan soal berdasarkan definisi seperti itu. Mari kita lihat X apa? Menyatakan banyaknya keberhasilan. Seseorang akan menaiki pesawat maskapai B. Berhasil terpilih kalau maskapai B, penerbangan dari maskapai B. Maka seseorang akan menaiki pesawat maskapai B. Seseorang karena cuma satu, berarti X-nya sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat rumusnya, kita tinggal masukkan ke rumus seperti ini. Maka rumusnya tadi Kx begitu, N besar min K, N kecil min X, seperti ini. Kita tinggal ganti saja. Berarti dari rumusan ini kita bisa tahu bahwasannya K-nya berhasil terpilih maskapai B, K-nya 2 orang, seseorang naik pesawat 1, N min K-nya tadi sudah dicari sebanyak 3. Oke, karena ada 2 pesawat terpilih, maka N kecilnya akan sama dengan 2 dikurang 1 per dari 5 pesawat gitu. Dari 5 pesawat akan dipilih sebanyak 2. Maka nilai kombinasi ini 2 faktorial 1 faktorial 1 faktorial kali 3 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial per 5 faktorial 2 faktorial 3 faktorial. Bisa diurai seperti ini bisa dicoret, coret 2, coret 3, yang atas 6, yang bawah 5 kali 4 kali 3 faktorial, coret 4 dengan 2, coret 2. Jadi inilah jawaban untuk soal nomor 2. Mari kita lanjutkan ke sebaran berikutnya. Sebaran yang nomor 5 adalah sebaran binom negatif. Yang kelima,
sebaran binom negatif. Menurut definisi sebaran binom negatif di buku Anda, bila ulangan yang bebas dan berulang-ulang dapat menghasilkan keberhasilan dengan peluang P dan kegagalan dengan peluang Q sama dengan 1 min P, maka sebaran peluang bagi perubahan acak X yaitu banyaknya ulangan sampai terjadinya keberhasilan. Jadi binom negatif dengan binom berbeda. Kalau binom definisinya, kalau kita baca ulang seperti ini. Bila suatu ulangan binom mempunyai peluang keberhasilan P dan peluang kegagalan Q sama dengan 1 min P, maka sebaran peluang bagi perubahan acak binom X, jadi X-nya menyatakan apa? Banyaknya keberhasilan dalam N ulangan yang bebas. Sementara X di sini banyaknya ulangan sampai terjadinya keberhasilan. Jadi kalau mau diringkas ini jadi X itu menyatakan banyaknya ulangan sampai terjadinya keberhasilan. Sementara kalau sebaran binom, X-nya menyatakan banyaknya keberhasilan dalam N ulangan yang bebas. Nah, melihat definisinya, jadi binom negatif itu banyaknya ulangan sampai terjadinya keberhasilan. Sementara sebaran binom, X-nya menyatakan banyaknya keberhasilan dalam N ulangan yang bebas. Sama satu lagi, yang keenam, sebaran geometri. Karena ini mirip, pembahasannya saya jadi satukan. Sebaran geometri punya definisi apa? X-nya itu, definisi X-nya adalah banyaknya ulangan sampai munculnya keberhasilan yang pertama. Perhatikan. Jadi kalau cara membedakan binom, multinom, hipergeometrik, binom negatif, dan geometrik, lihatlah ke definisinya. Saya ulang sekali lagi, membedakan terutama binom, kalau sebaran seragam pasti tahu semua peluangnya sama, tapi yang mirip itu binom, multinomial, geometrik, hipergeometrik, terus binom negatif. Maka caranya saya mau ringkaskan dengan keterangan seperti ini. Jadi kalau misalkan kejadiannya cuma tunggal, pesawat, tidak ada unsur penyusun, jadi pesawat ada 5 penerbangan pesawat, berbicara sukses atau gagal tapi tidak punya unsur penyusun, maka pasti binom. Tapi kalau punya unsur penyusun seperti tadi, maskapainya ada A, B, C, maka pasti hipergeometrik, seperti itu. Sementara membedakan, pasti semua yang menjadi acuan binom, karena
dasarnya semua sebenarnya dari Bernoulli, dari sebaran Bernoulli, karena di buku Anda tidak ada sebaran Bernoulli, maka langsung ke binom saja. Di sebaran binom, membedakannya dengan binom negatif, dengan geometrik, dengan hipergeometrik, penjelasannya seperti tadi. Oke, saya ulang. Jadi sebaran binom bedanya dengan multinomial. Yang pertama adalah kalau multinomial eventnya, kejadiannya pasti lebih dari 2. Sementara di binom itu kejadiannya tunggal, cuma bisa pesawat, tapi dari tunggal itu bisa jadi sukses atau gagal. Yang kedua, membedakan dengan hipergeometrik. Lagi-lagi binom dengan hipergeometrik. Binom itu kejadian tunggal, tidak punya unsur penyusun, tapi di hipergeometrik punya unsur penyusun. Seperti tadi, misalkan maskapainya ada maskapai A, B, C, maka bisa dipastikan pasti itu ke hipergeometrik, bukan ke binom. Cuma kalau binom pasti asumsinya tidak disebutkan maskapainya, pasti asumsinya berasal dari satu maskapai. Nah, berikutnya saya mau menjelaskan perbedaan sebaran binom dengan binom negatif dengan geometrik. Nah, supaya enak melihatnya, tugas yang kemarin saya berikan kepada Anda, saya akan bahas misalkan halaman 176 di soal latihan, misalkan seperti ini. Silahkan nanti dicatat, ini tugas juga. Halaman 176 nomor 4. Hitung peluang bahwa seseorang yang melemparkan sekeping uang logam setimbang memperoleh sisi gambar yang ketiga pada lemparan yang ketujuh. Nah, sisi gambar yang ketiga pada lemparan yang ketujuh, silakan sesuaikan dengan definisinya. Nah, kalau Anda membaca definisinya, maka kita lihat sisi gambar yang ketiga pada lemparan ketujuh. Misalkan binom, banyaknya keberhasilan dalam n ulangan yang bebas. Apakah sesuai? Atau jangan-jangan apakah ini hipergeometrik? Oh, tidak ada unsur penyusunnya, maka tidak mungkin hipergeometrik. Apakah ini multinomial? Soal nomor 4. Ada kejadiannya banyak? Enggak, tidak ada unsur penyusunnya. Karena ini peluang seseorang melemparkan sekeping uang logam setimbang. Satu keping uang logam setimbang dilempar sekali. Yang ditanya soal yang A, 4A, sisi gambar yang ketiga pada lemparan yang ketujuh. Silakan sambil dibuka bukunya untuk menjelaskan penjelasan ini. Maka apakah ini masuk ke binom negatif? Karena definisinya banyaknya ulangan sampai terjadinya keberhasilan. Oh iya, sisi gambar yang ketiga pada lemparan yang ketujuh. Sisi gambar yang ketiga pada lemparan yang ketujuh. Jadi banyaknya ulangan sampai terjadinya keberhasilan. Maka ini cocok jadi soal nomor 4A, bisa dijawab dengan sebaran binom negatif. Kita lihat soal 4B, sambil disimak bukunya, sambil dilihat bukunya, dan disesuaikan dengan definisinya. Misalkan yang B, soalnya masih sama. Hitung peluang bahwa seseorang yang melemparkan sekeping uang logam setimbang memperoleh. Soal yang B, sisi gambar yang pertama pada lemparan yang keempat. Jadi munculnya keberhasilan yang pertama kali. Banyaknya ulangan sampai munculnya keberhasilan yang pertama kali. Karena disebut di soal ini, sisi gambar yang pertama muncul pada lemparan yang keempat. Artinya apa? Berarti soal 4B ini masuk ke sebaran geometrik, bukan ke sebaran binom. Jadi cara membedakannya seperti itu tadi. Dibaca soalnya, disesuaikan dengan definisinya. Maka sebenarnya mudah untuk membedakan suatu soal ini masuk ke sebaran binom kah, multinomial kah, hipergeometrik kah, binom negatif kah, atau geometrik kah. Nah, sebenarnya yang paling sulit membedakan tadi 5 sebaran tadi, karena sama-sama
peluang sukses dan gagal, peluang berhasil dan gagal. Jadi saya ringkaskan sekali lagi, mungkin jadi catatan Anda. Jadi binom itu bicara sukses atau gagal, biasanya kejadiannya tunggal, misalkan pesawat saja seperti itu. Ya sudah, tidak ada unsur maskapai. Tapi begitu masuk unsur maskapai, ada unsur penyusunnya, maka dia akan jadi hipergeometrik. Kalau kejadiannya lebih dari 2, maka dia masuk multinomial, begitu. Kalau dia menyatakan banyaknya ulangan sampai terjadinya K keberhasilan, dia jadi binom negatif. Dia akan menjadi sebaran geometrik kalau dia banyaknya ulangan sampai munculnya keberhasilan yang pertama. Seperti itu. Itu untuk pembahasan soal 4A. Oke, saya bahas contoh dan teladan dari buku Anda di halaman 172. Sambil disimak bukunya, tidak saya tuliskan di papan tulis karena penjelasannya tadi sudah cukup jelas. Teladan 15. Kenapa ini masuk ke sebaran binom negatif? Mari kita lihat soalnya. Hitunglah peluang seseorang yang melemparkan 3 uang logam akan mendapatkan semua sisi gambar atau semua sisi angka untuk yang kedua kalinya pada lemparan yang kelima. Maka ini akan cocok dengan definisi binom negatif. Kenapa? Kalau sebaran binom menyatakan banyaknya keberhasilan dalam N ulangan yang bebas. Tetapi soal ini menghendaki mendapatkan semua sisi gambar atau semua sisi angka untuk yang kedua kalinya tepat pada lemparan yang kelima. Jadi begitu melempar kelima kali, dia mendapatkan semua sisi gambar atau semua sisi angka untuk yang kedua kalinya. Seperti itu. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwasanya sebaran binom negatif mengatakan banyaknya ulangan sampai terjadinya K keberhasilan. K keberhasilan di sini apa? Dia muncul semua sisi gambar atau semua sisi angka untuk yang kedua kalinya dalam 5 kali ulangan. Bedanya apa sama sini? Yang di sini kalau seandainya soalnya dibalik seperti ini. Untuk teladan 15. Hitung peluang seseorang yang melemparkan 3 uang logam pada lemparan yang kelima. Hitung peluang seseorang yang melemparkan 3 uang logam akan mendapatkan semua sisi gambar atau semua sisi angka setelah melempar sebanyak 5 kali lemparan. Jadi model soal binom seperti itu. Tidak ada kalimat yang menempatkan persis seperti itu. Tapi kalau binom negatif, banyaknya ulangan sampai terjadinya K keberhasilan. Nah, apa bedanya dengan geometrik? Geometrik jelas banyaknya ulangan sampai munculnya keberhasilan yang pertama kali. Kita lihat contoh soal teladan 16 di buku Walpole. Hitung peluang bahwa seseorang melemparkan sekeping uang logam yang setimbang memerlukan 4 lemparan sampai diperoleh sisi gambar. Jadi memerlukan 4 kali lemparan sampai diperoleh sisi gambar, artinya apa? Munculnya sisi gambar yang pertama kali setelah melempar sebanyak 4 kali. Jadi banyaknya ulangan sampai munculnya keberhasilan yang pertama. Itu adalah definisi dari sebaran geometrik. Diberikan rumusnya sudah ada, tinggal dicoba. Nah, terakhir yang ketujuh, sebaran Poisson. Ini paling mudah sebenarnya karena yang menjadi ciri dari sebaran Poisson adalah, kita bacakan definisinya, sebaran peluang bagi peubah acak Poisson X yang menyatakan banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama suatu selang waktu atau daerah tertentu. Diberikan, ada rumusnya, silahkan dilihat di buku Anda. Nah, jadi kalau ada kalimat di soal, misalkan selang waktu
atau daerah tertentu pasti poso. Jadi ciri poso adalah waktunya tertentu, daerahnya tertentu. Jadi kalau seragam sama poso gampang. Sebenarnya kalau seragam semua individu atau semua kemungkinan semua orang berpeluang sama, punya peluang yang sama. Kalau puasa waktu tertentu atau daerah tertentu. Kita baca contoh soalnya. Rata-rata jumlah hari sekolah ditutup karena salju selama musim dingin di suatu kota di bagian timur Amerika Serikat adalah 4. Berapa peluang bahwa sekolah-sekolah ini di kota ini akan ditutup selama 6 hari dalam suatu musim dingin? Perhatikan. Ada kalimat rata-rata jumlah hari sekolah ditutup karena salju selama musim dingin di suatu kota di bagian timur Amerika. Itu daerah tertentu. Daerah tertentu berarti musim dingin cuma di bagian timur Amerika Serikat. Itu wilayah tertentu. Apalagi ada waktu tertentunya. Dia ditutup karena waktu apa? Selama musim dingin saja. Jadi ciri puasa ada kalimat suatu waktu tertentu selama musim dingin. Contoh teladan ini. Atau daerah tertentu. Dalam kasus ini adalah bagian timur Amerika. Boleh pilih salah satu saja ada, sudah bisa pakai puasa. Tapi dua-duanya, soal ini dua-duanya ada. Selama waktu tertentunya selama musim dingin, daerah tertentunya di bagian timur Amerika saja. Seperti itu. Maka ciri dari puasa adalah waktu tertentu atau daerah tertentu. Sekian pelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas, karena memang kemarin memberikan tugasnya via catatan saja. Dan kalau Anda berlatih di latihan soal, sebenarnya boleh sekarang sudah bisa bedakan, karena definisinya secara gamblang sudah saya utarakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.